sebanyak 500.000 hingga 2 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi korban dalam gerakan 30 September sampai 1 Oktober 1965. Mereka adalah orang-orang yang disangka merupakan anggota dari Partai Komunis Indonesia atau dekat dengan anggota Partai Komunis Indonesia. Selain menjadi korban, penduduk Indonesia juga banyak yang diasingkan atau dipenjara sampai puluhan tahun. Siapa yang bertanggung jawab di atas semua ini? Dalang dari semua ini rupanya masih abu-abu, dimulai dari perencanaan pembunuhan para jenderal, eksekusi, hingga pembantaian penduduk Indonesia. Iya, gerakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan 30 September, Gestapu, Gestok atau G30S yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam memperingati peristiwa G30S, pemerintah Indonesia kerap kali mengibarkan bendera setengah tiang di setiap tahunnya untuk memperingati penghormatan kepada para pahlawan yang sudah berjuang pada peristiwa tersebut. Selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga turut serta sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang telah melukai bangsa Indonesia. Bersamaan dengan peristiwa ini, isu PKI juga kerap kali digoreng di setiap tahunnya. Dilansir dalam laman Tirto ID, Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menelaah kecurigaan kebangkitan PKI karena adanya gerakan-gerakan masyarakat yang meluruskan narasi sejarah tentang PKI dan peristiwa 1965. Berdasarkan survei nasional, ada 12,6% yang mempercayai mengenai isu kebangkitan PKI. Apakah benar PKI telah melakukan kudeta? Selama lebih dari 55 tahun, peristiwa G30S masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selama masa Orde Baru, kita mengenal peristiwa PKI sebagai upaya kudeta Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno. Sejarah versi penguasa kala itu menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia membunuh para jenderal dengan kejam dan sadis. Gerakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh D.N. Aidit sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia mengincar para jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sebanyak 6 orang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia, yakni Abdul Haris Nasution, yang menjadi sasaran utama dalam peristiwa tersebut dapat meloloskan diri. Tapi, putrinya Ade Irma Nasution beserta ajudannya, Letut Pierre Andreas Tendean, terbunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah tersebut dapat ditemukan setelah beberapa hari kemudian. Keenam jenderal tersebut bersama Letut Pierre Andreas Tendean ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tragedi yang mencekam ini diingat dengan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gerakan 30S diabadikan dalam sebuah film karya Arifin C. Nur yang berjudul Pengkhianatan G30S PKI. Kemudian, keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998 menimbulkan banyak pertanyaan atas kebenaran peristiwa G30 September. Lalu, saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia meluncurkan permohonan maaf kepada keluarga korban. Apa gerangan? Misteri-misteri yang belum terkuak dalam tragedi yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia tersebut, berbagai macam spekulasi muncul dalam peristiwa tersebut, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dalam tragedi ini. Dalam film dokumenter yang berjudul Shadow Play, juga terdapat beberapa pengakuan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di Indonesia mengenai peristiwa tersebut. Kemudian, terdapat beberapa kiriman teks yang berisi perbuliran kudeta dan juga pengakuan dari para jurnalis asing.
Bagaimana keterlibatan Soekarno dalam peristiwa ini? Apakah ia merupakan target atau dalang di balik semua ini? Berdasarkan propaganda yang menyebar dan terselip dalam film G30S, Soekarno termasuk dalang dari peristiwa tersebut karena kedekatannya dengan PKI. Spekulasi lainnya, kemunculan sosok Soeharto dalam Tentara Nasional Indonesia memiliki pengaruh yang cukup kuat. Ia merupakan ketua operasi penumpasan PKI, kemudian dianggap sebagai pahlawan nasional yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercermin dalam film pengkhianatan G30SP. Sedikitnya hal tersebut masih menjadi misteri bagi bangsa ini. Sejarah versi mana yang bisa kita percayai masih tersembunyi kebenaran.